Mulai pintar tata kata, Nasdem sebut bukan curi start kampanye, tapi start duluan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bawaslu Republik Indonesia secara resmi menyatakan tidak bisa memproses dugaan pelanggaran kampanye Anies di Aceh karena saat ini belum ada yang disebut capres dan belum masuk masa kampanye. Tapi ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis karena tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden. Secara hukum tidak melanggar, tapi secara etika lain lagi ceritanya. Tidak usah perdebatkan masalah ini lagi, karena biar bagaimanapun ini tak akan menghentikan langkah Anies dan Nasdem untuk tetap melakukan safari politik. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon tudingan terhadap Anies mengenai curi start kampanye. Dia menegaskan tidak ada yang salah dengan safari politik Anies di sejumlah daerah. Nasdem itu tidak mencuri start, tapi start duluan, kata Ali. Bagus, ada istilah baru lagi dalam dunia politik. Bukan mencuri start tapi start duluan. Nasdem sekarang sudah ketularan jurus menata kata dari Anies. Nasdem sudah terkena pola pikir dan keahlian Anies. Apakah Anies yang ajari atau Nasdem yang ikut kursus menata kata dari Anies? Nama jalan diganti, istilah rumah sakit diganti, istilah normalisasi sungai diganti. Pemborosan anggaran diganti jadi kelebihan bayar. Sekarang malah curi start kampanye dibilang start duluan. Memang kalau dalam satu lingkaran pergaulan, lama-lama sifat, pemikiran, pola pikir, dan perilaku berubah jadi mirip. Ibarat kalau kita yang bukan perokok bergabung dengan orang-orang yang semuanya perokok, biasanya cepat atau lambat kita akan ikut-ikutan. Dimulai dari mengisap sekali, lalu mengisap sebatang, lalu kebablasan, mengisap sehari sebungkus rokok. Beberapa teman saya juga mengalami itu. Makanya banyak yang bilang hati-hati dengan pergaulanmu. Kadang perilakumu akan berubah mengikuti perilaku mereka. Nasdem adalah buktinya. Nasdem sekarang sudah pintar mengolah kata dan istilah, mulai mirip-mirip dengan kelompok sebelah. Ali kemudian mempertanyakan di mana letak pelanggaran Anies. Menurutnya Anies tidak melanggar aturan apapun. Mencuri start apa? Apa yang dicuri startnya? Emang sudah diatur apa? Aturan apa yang dilanggar oleh Anies hari ini? Katanya. Ali menjelaskan safari politik yang dilakukan oleh Anies bukan bagian dari kampanye, melainkan sebagai bentuk sosialisasi terhadap figur Anies. Safari politik Anies, sosialisasi terhadap figur Anies, dan ini kita harapkan juga figur-figur lain. Figur-figur lain melakukan hal yang sama supaya ada memasuki tahapan bahwa Pilpres itu kita masyarakat sudah memahami secara komprehensif terhadap calon-calon yang ada, kata Ali. Memang susah kalau bahas ini, safari politik yang katanya perkenalan sosok calon pemimpin sangat beda tipis dengan kampanye. Sangat tipis sehingga hampir tidak ada bedanya. Kalau dibahas terus tidak akan ada ujungnya seperti wahana biang lala. Yang penting kita bicara etis atau tidak etis. Tidak etis pun bisa dianggap tidak melanggar. Ini mungkin yang sedang digarap oleh mereka. Tidak masalah kalau disebut tidak etis, asalkan dianggap tidak melanggar aturan. Deklarasi dan dukungan terhadap capres di rumah ibadah kira-kira etis tidak? Padahal sudah dari dulu dibilang jangan jadikan rumah ibadah sebagai tempat jualan politik. Tapi tetap saja dilakukan. Masih ingat dengan majalah Anies yang diedarkan di Masjid Malang tidak lama ini? Apakah itu etis? Ngelesnya malah bilang start duluan, bukan curi start. Itu memang bukan curi start, tapi mengambil start yang bukan haknya. Bukan mencuri start, tapi mengambil start tanpa seizin pemiliknya. Rakyat sudah bosan dengan permainan kata-kata seperti ini. Ini seperti berusaha mengelak dengan cara yang konyol. Pintar membolak-balikan kata, biasanya tidak pintar bekerja. Biasanya sih begitu, jarang sekali ada yang banyak cuap-cuap tapi banyak kerja. Biasanya sih banyak kerja sedikit bicara atau sedikit bekerja tapi banyak bicara. Terlalu fokus ngeles sehingga tidak ada waktu untuk bekerja. Pada akhirnya rakyat yang akan menilai apakah yang dilakukan Anies termasuk etis atau tidak. Aturan mungkin tidak bisa menghentikan langkah mereka, tapi rakyat bisa. Bagaimana menurut Anda? Anies tampar muka sendiri saat bicara soal kritik, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies Baswedan memang hebat. Dia hebat dalam menyampaikan teori dan gagasan. Kali ini dia berteori soal kritik. Seperti biasa, dia menonjolkan dirinya sendiri tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Sepertinya dia tidak sadar sedang menampar mukanya sendiri. Itulah yang tersaji dalam podcast Anies bersama Imam Priyono dan Henry Satrio yang disiarkan di kanal YouTube R66 Newlytics. Anies diundang dalam program perdana kanal itu yang diberi judul Berita dan Telisik. Tulisan ini hanya akan membahas soal jawaban Anies ketika ditanya soal penolakan kedatangan dirinya. Awalnya Anies menjawab bahwa hal itu adalah normal, biasa saja. Dalam berpolitik tidak ada yang 100% sependapat. Pasti ada yang tidak sependapat, tetapi pasti juga ada yang sependapat. Sampai di sini saya merasa jawaban Anies masih baik-baik saja. Memang begitulah adanya dalam dunia politik. Hampir mustahil untuk membuat seluruh orang sependapat. Anies tidak salah dalam hal ini, karena memang demikianlah adanya. Yang menjadi masalah adalah saat dia mulai bercerita tentang pengalamannya di Jakarta. Bayangkan coba nih, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik. Kan kalau dikritik harus jawab ya kan? Berarti tim kita harus beri penjelasan. Penjelasan A, penjelasan B, terus yang diuntungkan dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik. Sekarang publik nih. Misal ada sebuah kebijakan kemudian dikritik. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Terus dijelasin, terus dijawab lagi, dijawab lagi, jawab lagi. Itu publik mendapat public education for free. Kata Anies seperti dikutip dari detik.com yang menyaringkan isi podcast tersebut. Apakah pernyataan Anies itu salah? Tentu saja tidak. Yang dikatakan Anies itu benar. Yang menjadi masalah adalah pernyataan itu tidak sesuai fakta. Apakah kritikan yang dialamatkan kepada kebijakan Anies lalu dibalas dengan penjelasan? Jawabannya adalah tidak. Kritik lebih banyak didiamkan tanpa ada penjelasan dan Anies terus lanjut dengan kebijakannya. Ambil contoh soal normalisasi sungai. Sejak awal Anies sudah terlihat enggan untuk melaksanakan normalisasi sungai. Dia lalu membuat istilah baru yaitu naturalisasi sungai. Konsepnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa tidak pernah jelas sampai sekarang. Program itu banjir kritikan. Tidak tanggung-tanggung kritikan juga datang dari Menteri PUPR. Saat itu Pak Basuki mempertanyakan soal konsep dan pelaksanaan naturalisasi sungai. Jawabannya tidak pernah jelas dan hingga sekarang tidak pernah ada kabar kelanjutan program ini. Di mana penjelasan kepada publik atas kritik yang diterima? Entah. Apakah publik mendapatkan edukasi gratis tentang naturalisasi sungai? Tentu saja tidak. Apakah kritik didengar sehingga pelaksanaan program jadi lebih baik? Tidak juga, karena naturalisasi sungai tidak pernah berjalan. Ini baru satu contoh program loh. Masih banyak program Anies yang banjir kritikan. Mulai dari sumber resapan, monumen bambu, monumen batu, Formula E hingga pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Apakah ada tanggapan dan penjelasan soal program-program yang dikritik itu? Tidak ada. Anies bersama jajarannya diam dan tetap berjalan sesuai keinginan mereka. Karena itulah Anies seperti menampar muka sendiri, dia fasih berteori. Tetapi tanpa bukti, mungkin memang ini keahlian Anies. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana?